ketika kita membaca, kita menemukan banyak tokoh dan juga gagasan-gagasan mereka serta tulisan-tulisan mereka. Dari situ kita terpengaruh untuk menulis. Mengangkanlah sekali lagi agar aku masuk lebih dalam. Dengan Tuhan menunggu pada mulut rahimmu. Jika mencintaimu adalah dosa, aku tak ingin bertobat. Yuk sharing podcast. Oke, selamat datang lagi di Sharepod Yuk Sharing Podcast. Kali ini, episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini dia Kakak Frit. Nah, teman-teman di luar sana mungkin ada yang sudah tahu siapa itu Kakak Frit, dan mungkin yang lain juga belum tahu ya, kenapa sih Kakak Frit bisa ada di podcast episode kali ini. Nah, teman-teman, Kakak Frit ini merupakan salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Nah, Ledalero itu di mana? Teman-teman bisa langsung ke Nita. Di sana hanya ada satu kampus ya, teman-teman. Oke, teman-teman, Kakak Frit ini juga sedang mengerjakan tugas akhirnya. Jadi sebentar lagi Kakak Frit akan mendapatkan gelar baru, perpanjangan nama ya teman-teman, yaitu Sarjana Filsafat. Nah, buat teman-teman di luar sana mungkin penasaran, sebenarnya siapa sih Kakak Frit ini? Mungkin Kakak Frit bisa memperkenalkan lebih jauh. Kakak Frit itu siapa sih kok tiba-tiba ada di podcast kita kali ini? Silakan Kakak Frit. Baik, terima kasih untuk Kakak Cindy yang sudah mengundang saya di podcastnya Kakak Cindy kali ini. Baik, sebelum kita mulai ke wawancara sebentar, pada awal saya perkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Franciscus Freynademets Joffrey Lolis. Teman-teman akrab biasa memanggil saya Fritz. Dan mungkin untuk saat ini saya mahasiswa STK Ledalero, semester akhir, dan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa selesai. Dan hobi saya ialah menulis hal-hal yang berkaitan dengan sastra, karya-karya sastra, dan juga ya segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang imajinatif. Saya hobi di bagian situ. Mungkin itu saja Cindy. Oke teman-teman, jadi Kakak Frit ini kenapa bisa ada di sini? Karena Kakak Frit ini merupakan salah satu penggemar menulis ya, tulisan-tulisan sastra. Nah, kenapa beliau ada di podcast kali ini? Kali ini beliau mau sharing tentang suka duka dalam menulis karya-karya seninya, dalam tulisan-tulisan sastra ataupun tulisan-tulisan lainnya. Oh ya Kakak Frit, bicara soal tulisan nih Kakak Frit. Nah, Kakak Frit ternyata baru merilis buku ya? Iya. Buku yang dengan judul apa Kakak Frit? Sair Cinta untuk Bunda. Sair Cinta untuk Bunda. Wow, Sair Cinta untuk Bunda. Nanti besok lusa saya juga nanti baca ya, karena itu kan saya juga calon bunda. Bunda Nicole. Oke. Oke, Kakak Frit bisa menceritakan sedikit apa sih yang buat Kakak Frit itu termotivasi untuk bisa menulis tulisan-tulisan itu kemudian dituangkan di dalam satu buku yang baru-baru Kakak Frit juga termasuk salah satu penulisnya ya, dari sekian banyak. Itu bagaimana cerita awalnya itu seperti apa Kakak Frit? Baik, untuk cerita awal kenapa saya sampai tergabung dalam kelompok itu karena saya suka untuk membaca karya-karya sastra dari penulis-penulis yang ya terkenal, misalnya Sapardi, Jokpin, habis itu kalau novel-novel biasa Paulo Coelho. Karena ada kesukaan tersendiri terhadap membaca, maka berpengaruh juga terhadap kualitas untuk menulis. Dan kenapa saya sampai tergabung di dalam kelompok menulis itu, karena ketika itu saya juga tidak tahu entah itu dari mana, tapi karena saya pernah mengikuti salah satu event hunter Indonesia dan mungkin ada anggotanya itu ada di dalam, jadi saya mendapat undangan itu di share ke WA saya. Saya mendapat undangan untuk gabung dalam grup itu, namanya grup itu kelas puisi online, dan saya tergabung di situ. Mungkin yang dari NTT bukan saya, karena teman-teman yang lain itu dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dari luar NTT. Karena
sharing-sharing tentang tulisan, sumber-sumber atau macam referensi, macam bacaan-bacaan yang bisa mempengaruhi kualitas tulisan. Kami bisa sharing-sharing di dalam grup. Akhirnya muncul satu kesepakatan kalau tulisan-tulisan yang kita lihat ini bagus, kenapa kita tidak bukukan saja. Makanya setelah dikumpulkan beberapa tulisan, akhirnya ada filter lagi, orang lihat lagi, pilih mana yang paling bagus, nanti dibukukan. Setelah itu, karena sebelum itu sudah diajukan temanya tentang Bunda. Akhirnya setelah membaca semua tulisan, disepakati judulnya itu Syair Cinta untuk Bunda, karena keseluruhannya itu menggambarkan tentang ibu. Dari buku yang itu terbitnya, kalau rencana untuk pengumpulan itu mulai dari tahun lalu, tetapi penerbitannya pada Februari. Nanti ada sebentar, nanti ditampilkan di piagam itu ada tanggal Jadi terbitnya. Kakak Frit sudah mendapatkan piagam penghargaan ya. Sudah. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi Kakak Frit ini merupakan salah satu penulis dari NTT yang ada di dalam buku itu ya. Ya, salah satu atau mungkin satu-satunya saya juga. Oke, salah satu atau mungkin satu-satunya, betul sekali. Satu-satunya penulis dari NTT, yang lain dari provinsi lain ya. Wah, luar biasa. Ini ini merupakan kisah yang menarik ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin ingin seperti Kakak Frit, mau menulis puisi atau tulisan-tulisan karya seni yang lainnya. Teman-teman mungkin bisa langsung untuk diskusi dengan Kakak Frit. Oh iya Kakak Frit, mungkin teman-teman di luar sana juga mau tahu apa sih motivasi Kakak Frit kok mau ya menulis. Padahal kan kadang juga tulisan-tulisan itu juga jarang ya. Untuk sekarang mungkin orang minat membacanya kurang, tetapi kok Kakak Frit mau ya menulis. Apa yang menjadi motivasi Kakak Frit untuk mau menulis puisi ataupun tulisan-tulisan yang lainnya? Baik, motivasi saya, mengapa saya lebih memilih kepada puisi, karena untuk hal-hal sastra itu lebih bebas. Untuk hal-hal sastra itu lebih bebas, lebih fleksibel lah. Karena tidak ada rumusan yang kaku. Tetapi bahwa ada kaidah-kaidah untuk penulisannya itu ada. Tetapi kita seorang penulis sastra itu tidak terlalu dikungkung, karena dia harus bisa mengungkapkan dirinya, perasaannya, entah itu lewat tulisan ataukah mungkin lukisan atau mungkin syair-syair tertentu. Itu maka saya lebih memilih kepada puisi, karena bacaan-bacaan yang tiap hari saya geluti hanya berkaitan dengan puisi, novel, dan juga memang karena kegiatan proses di kampus kan menuntut mahasiswa untuk lebih banyak membaca tuh. Dan ketika kita membaca, kita menemukan banyak tokoh dan juga gagasan-gagasan mereka serta tulisan-tulisan mereka. Dari situ kita terpengaruh untuk menulis. Oke, berarti yang memotivasi Kakak Frit sampai termotivasi itu karena kebiasaan membaca, sehingga dari bacaan itu Kakak Frit punya imajinasi lebih untuk bisa menulis sesuatu ya Kakak Frit ya. Oke. Di dalam buku yang baru Kakak Frit rilis kemarin dengan tim itu ada berapakah tulisan yang miliknya Kakak Frit di situ, puisi yang punya karena di dalam buku itu hanya diberikan satu penulis satu tulisan. Jadi tapi ketika dibuka untuk pengumpulan outline untuk tulisan itu, masing-masing penulis menyerahkan sekitar 2-3 tulisan. Tetapi nanti difilter, setelah itu baru ditentukan mana yang baik dan satu saja yang dipilih. Oke, jadi dari Kakak Frit waktu itu memberikan berapa tulisannya? Satu saja. Satu saja. Aturannya tuh 3 tulisan atau 2 tulisan itu nanti akan difilter, nanti akan dipilih salah satunya, dan luar biasa ya, 1 tulisan dan langsung masuk. Itu luar biasa. Biasanya kan orang punya 3 pilihan tulisan, 3 tulisan dan bisa memilih salah satunya. Tapi jarang orang punya 1 tulisan dan langsung masuk, itu jarang ya Kakak Frit. Oke, nah
soal bukunya Kakak Frit nih. Kakak Frit bisa langsung promoin bukunya Kakak Frit. Dijual di mana saja sih? Karena kebetulan hari ini Kakak Frit tidak membawa bukunya teman-teman karena memang sudah aku terjual. Oke, Kakak Frit, bukunya itu dijual di mana Kakak Frit? Untuk tempat jualnya itu belum. Nah, kalau ada yang macam pesan banyak bisa kita kontak lagi dengan penerbitnya. Kalau ada teman-teman yang berniat untuk menulis atau mau terbitkan buku bisa kontak di Dandelion Publisher, itu penerbitnya di Jawa. Oke, nanti ada di deskripsinya ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mungkin berminat untuk buku itu nanti tinggal kontak saja, kita ada kontak. Soalnya untuk terbitan pertamanya sudah habis. Oke, itu lebih banyak dijual di mana ya Kakak Frit? Kalau untuk buku yang pertama Terbitan ini di habisnya di Jawa, untuk saya di sini saya hanya dapat 3 sih. Wow. Jadi laku terjual di luar ya, luar biasa. Kakak Frit main Jawa, nanti mungkin Kakak Frit juga bisa ke Jawa, bisa ajak-ajak ya kita nanti. Oh, nanti kalau kakak mau jalan kita jalan sama. Boleh juga ya, tiket gratis mungkin. Oke, untuk terbitan pertamanya berapa buku yang diterbitkan? Berapa buku? Jumlah semua buku seluruh 100 Wow, 100 eksemplar. Dan itu laku terjual ya, luar biasa. Buku perdana dengan 100 buku dan itu laku terjual dan lebih banyak diminati orang luar ya, luar biasa. Nanti teman-teman di luar sana kalau mau pesan bisa langsung kontak Kakak Frit bukunya. Oke, selain itu Kakak Frit, dalam membuat karya tulis, bagaimana dukungan orang tua, sahabat, ataupun pasangan Kakak Frit? Mereka tuh mendukung Kakak Frit itu seperti apa? Untuk dukungan, ya saya sangat mendapatkan respon positif. Dukungan dari orang tua, teman, pacar. Tidak apa-apa. Kakak Frit ini sudah ada pacar ya teman-teman. Nah, jadi makanya ketika kita mau menulis atau mungkin mau menerbitkan tulisan, selalu kalau untuk orang tua kita konfirmasi dengan mereka, karena untuk penerbitan itu kan kita pasti harus menyediakan uang awal untuk penerbitan. Nah, jadi pastinya kita belum punya penghasilan sendiri, harus konfirmasi dengan orang tua. Nah, kalau untuk yang dari sahabat, teman, itu makanya orang-orang yang kita jumpa itu yang membuat kita semakin kualitas dari teman-teman yang kita jumpa itu menentukan. Itu salah satu, selain bacaan dan juga orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita bangun relasi tiap hari, itu juga menjadi pengaruh dalam semangat atau kualitas tulisan. Dan untuk dari teman-teman saya, mereka sangat mendukung karena teman-teman saya juga kebanyakan dari mereka teman-teman yang penulis. Jadi lingkup pergaulan itu memang sesama penulisnya. Itu juga karena lingkup pergaulan itu mempengaruhi. Selainnya dari kekasih juga, itu menjadi motivasi juga sesekali. Mungkin tidak secara langsung, tapi kita dengan menulis kita mengungkapkan. Pernah tidak sih ada puisi yang untuk sang kekasih begitu? Mungkin sekarang tuh lagi nonton, mungkin di sana tuh yang lagi nonton kekasihnya Kakak Frit. Ada tidak sih dari segala puisinya, semua puisinya Kakak Frit, ada satu puisi yang mungkin tertuju untuk dia yang di sana, tetapi memang dia tidak peka itu puisi untuk si dia? Ada tidak itu? Kan kita tidak tanya, setelah tulis kan tidak tanya apakah kau merasa ini, tidak. Tapi kalau untuk tulisan untuk kepada pacar ya banyak, dan itu saya biasa postingnya di Facebook. Dan ada yang kalau nona yang ada yang merasa baper padahal tulisan itu untuk pacar saya. Tidak apa-apa. Tapi mungkin dari puisinya Kakak Frit itu penyemangat buat apalagi kalau soal cinta untuk lawan jenis, mungkin itu menjadi penyemangat buat cewek-cewek di luar sana, dan itu nilai positif loh buat Kakak Frit. Jadi Kakak Frit merasa bahwa pesannya saya walaupun tidak sampai, maksudnya tujuan saya tidak sampai ke orang-orang yang bukan kekasih, tetapi itu justru membuat orang moodnya jadi baik setelah baca. Itu nilai plusnya ya Kakak Frit. Oke. Oh ya Kakak Frit, dari hasil karya tulisannya Kakak Frit, apa sih yang sudah Kakak Frit dapat? Mungkin dari tulisan itu Kakak Frit bisa mendapatkan sesuatu
Kalau untuk dari tulisan-tulisan ada beberapa penghargaan juga, piagam, sertifikat. Tapi selain itu juga dalam berupa uang juga. Ada Ya juga. makanya tidak banyak tapi cukuplah untuk Oke, cukuplah Jangan, ajak makan jangan. cewek. Iya kan, kan biasanya kalau ajak makan kekasih harus pakai uang sendiri ya. Oke. Jadi kalau luar biasa. teman-teman di luar kalau mau menulis juga tidak apa-apa karena itu bisa menjadi penghasilan sendiri. Iya, wow, luar biasa. Kayaknya setelah ini saya juga ingin menulis satu puisi. Untuk saya. Oh iya. Atau mungkin di akhir pembicaraan kita mungkin bisa Kakak Frit langsung puisinya untuk Kakak Cendi. Bisa tidak itu Kakak Frit? Boleh. Boleh ya. Wow, sebenarnya kayaknya nanti bukan teman-teman di luar sana yang baper, saya yang baper. Oke, itu luar biasa. Oke teman-teman, mungkin Kakak Frit selama proses Kakak Frit menggeluti dunia penulisan tulisan puisi, ada tidak sih kendala yang Kakak Frit alami selama itu? Kan kalau misalnya orang membuat sesuatu tuh pasti tidak serta-merta berjalan saja mulus kan, tapi ada tidak kendala yang Kakak Frit alami selama ini? Untuk kendala dalam membuat tulisan serasa ya kurang atau bahkan tidak ada, karena untuk menulis puisi atau menulis apapun yang dalam hal sastra itu kan mengikuti suasana hati. Kalau ada keinginan atau macam ada ide yang tiba-tiba muncul, kita tulis, dan itu mungkin bisa kalau dari saya mungkin bisa satu tulisan satu kali tulis selesai. Ada yang bisa sekitar 2-3 minggu, itu juga bisa, sehingga satu tulisan bisa kita kumpulkan dari beberapa hari, itu kita rangkumkan dalam bentuk satu puisi, itu juga bisa. Artinya bahwa ketika dalam menulis puisi, tantangan yang saya alami itu kayaknya belum ada, karena semuanya tergantung suasana hati. Kalau sama menulis. Oke, betul. Jadi semua tulisan-tulisan Kakak Frit itu tergantung dari suasana hatinya Kakak Frit, kemudian mungkin ditambah dengan imajinasinya Kakak Frit. Oke. Tapi kalau misalnya awam sekali, kayak buat kami orang kayak awam soal kayak mau buat tulisan atau apa tuh, kayak merasa kayak untuk melangkai satu kalimat saja itu susah sekali Kakak Frit. Apakah itu pernah Kakak Frit alami awal-awal? Misalnya mungkin dulu kan Kakak Frit menggeluti dunia baca misalnya kan, karena kebiasaan Kakak Frit membaca, kemudian akhirnya Kakak Frit punya pikiran untuk membuat tulisan dari situ. Awal pertama kali Kakak Frit buat tulisan tuh ada tidak sih kayak terpikir baru satu kalimat kayak blank, kok ini apalagi nih lanjutannya ke bawah? Itu pernah tidak yang Kakak Frit alami seperti itu? Yang itu saya alami ketika awal-awal untuk menulis, saya kesulitan karena sebelum menulis puisi saya sudah menuliskan judulnya. Dan saya rasa bahwa ketika saya buat judul terlebih dahulu, baru mau buat untuk puisinya ke bawahnya itu susah. Sehingga dari situ saya memutuskan bahwa tulis dulu satu puisi begitu, nanti baru dibaca ulang, baru tentukan kira-kira judul apa yang pas untuk tulisan yang ini. Karena awal-awal saya menulis, saya tentukan judul baru tulis, itu macam kerangka berpikir itu dipersempit hanya kepada judul itu. Oke, karena mungkin sudah berpatokan pada judul sehingga tulisan di bawah itu harus sesuai dengan judul yang sudah Kakak Frit tentukan. Oke, jadi itu kayak kendala ya buat Kakak Frit. Jadi memang Kakak Frit mau itu tulis dulu isinya, kemudian judulnya di akhir dari tulisan. Oke, Baca mungkin dulu baru tentukan judul. mungkin Kakak Frit bisa share ke teman-teman kendalanya Kakak Frit nih. Bisa kasih tips dong ke teman-teman dari yang Kakak Frit alami. Kedepannya tuh mungkin teman-teman di luar sana ingin seperti Kakak Frit mau membuat tulisan, apalagi sekarang kan banyak sekali itu di media sosial orang menggemari tulisan-tulisan puitis seperti itu. Nah mungkin Kakak Frit bisa kasih tips buat teman-teman untuk bisa lancar dalam membuat tulisan-tulisan puisi seperti itu tuh bagaimana? Kan awalnya kan Kakak Frit bilang kendalanya itu dari Kakak Frit itu susahnya itu ketika menentukan judul. Jadi untuk isinya itu Kakak Frit harus berpikir sedemikian untuk bisa isinya itu nyambung ke judulnya.
Mungkin Kakak Frit bisa kasih tips ke teman-teman, mungkin langkah-langkahnya ini seperti apa agar bisa lebih gampang buat tulisan seperti itu. Kalau untuk dalam sebuah puisi, maka untuk seseorang itu, kalau dari saya tidak bisa menjadi guru puisi untuk orang lain, tetapi saya hanya bisa menjadi guru puisi untuk saya sendiri. Artinya bahwa dalam menulis puisi itu kita tidak perlu guru atau pengajar lain, tapi mungkin kalau dari saya, tips-tips dari saya, kita kalau ada teman-teman di luar yang tertarik untuk menulis puisi, mungkin tips-tips dari saya yang pertama itu membaca tulisan-tulisan karya-karya sastra dari penulis-penulis terkenal. Kalau yang dari sini saya anjurkan itu, misalnya untuk yang puisi, Djoko Pinurbo, Sapardi Djoko Damono. Kalau untuk novelnya, kalau yang saya biasa baca itu Paulus Coelho. Dan ada masih beberapa penulis-penulis nasional dan internasional lain yang bisa teman-teman temukan di internet sendiri. Untuk menulisnya, nah teman-teman, kalau dari saya yang saya alami, baca tulisan mereka, tulisan dari penulis-penulis itu, ya pilih penulis yang berkualitas lah. Baca mereka punya tulisan, setelah itu mulai tulis. Untuk yang tulisnya ini, kalau untuk awal-awal belajar itu kan tidak perlu dipublikasikan, jadi tidak apa-apa kalau tulis lagi ulang puisi yang dibaca, tulis ulang lagi. Setelah itu nanti beberapa saat, mungkin setelah 1-2 minggu atau sudah terbiasa tulis ulang, nanti mulai. Mungkin dari puisi yang saya baca ini saya bisa buat tulisan saya punya sendiri. Mulai tulis pelan-pelan, walaupun tidak sempurna tapi tidak apa-apa, perlahan-lahan. Jadi dari tulisan-tulisan yang teman-teman baca, teman-teman tulis ulang atau mungkin buat sesuatu yang di luar dari tulisan itu juga tidak apa-apa. Nanti setelah terbiasa dengan menulis puisi, dengan sendirinya pasti akan lancar, imajinasinya terbentuk. Oke, ada tidak sih tulisan-tulisan atau puisi-puisi dari Kakak Frit itu Kakak Frit ambil dari isu-isu yang sedang beredar di masyarakat sekitar? Misalnya kayak ada isu, ada satu isu atau berita apapun itu Kakak Frit dengar dan Kakak Frit tuangkan dalam puisi. Ada tidak yang seperti itu Kakak Frit? Banyak. Ada mengenai banyak masalah-masalah sosial atau mungkin yang terjadi penyelewengan. Itu yang ada di sini, ada di Kabupaten Sika ini ya. Di Kabupaten Sika atau mungkin di Indonesia secara keseluruhan juga bisa. Oke Kakak Frit, bicara soal buku nih Kakak Frit, tadi kan Kakak Frit tulisan-tulisan itu kan Kakak Frit tergabung dengan beberapa teman. Nah ada salah satu tulisan yang Kakak Frit punya tuh dimuat di dalam buku. Nah selain di buku, mungkin adakah di media lain seperti di media sosial ataupun di majalah seperti itu, adakah tulisan-tulisan Kakak Frit yang sudah Kakak Frit publishkan seperti itu? Untuk tulisan-tulisan yang sudah dipublish atau sudah diterbitkan itu ada banyak. Mungkin kalau di media cetak salah satunya Flores Post. Kalau untuk media online ada beberapa yang saya lupa namanya, tapi kalau yang saya sering untuk beberapa kali itu di Fox NTT. Itu biasa tulis ke sana. Ada beberapa media yang nanti kalau sebentar apa baru Oke, nanti kalau misalnya teman-teman mau cek tulisan-tulisannya Kakak Frit di media online-nya, nanti bisa lihat di description di bawah sini ya Kakak teman-teman. Oke Kakak Frit, selain media online, ada juga media sosial kan? Kakak Frit punya akun media sosial kayak akun Facebook. Nah di situ saya juga salah satu followersnya Kakak Frit, jadi sering lihat tulisan-tulisan isi di Facebooknya Kakak Frit. Nah, omong-omong soal tulisan-tulisan di Facebooknya Kakak Frit nih, kan pasti ada saja tuh komenan-komenan dari teman-teman, ada yang mengapresiasi tulisannya Kakak Frit, kemudian mungkin ada saja yang kayak jahil, mungkin tidak suka dengan tulisannya Kakak Frit, atau mungkin mereka merasa bahwa tulisan ini belum pas. Ada tidak yang Kakak Frit alami di situ? Mungkin Kakak Frit baca komenan-komenan dari teman-teman pembaca yang lainnya. Kalau untuk yang komenan ada yang macam tidak suka atau mungkin tidak paham, tapi ada juga yang paham dan mereka berusaha untuk
mengartikan puisi itu. Tetapi pada dasarnya kalau untuk karya sastra kan, kalau sudah macam saya sebagai penulis, saya tulis, ketika saya sudah lemparkan kepada publik, tulisan saya itu sudah bukan maksudnya tulisan itu memang tetap tanggung jawab saya, tetapi interpretasi, tafsiran dari pembaca itu bukan lagi tanggung jawab penulis. Sehingga apapun tafsiran mereka dari apa yang mereka baca dari tulisan saya, itu tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab saya. Tapi kalau mereka berusaha untuk memahami tulisan itu dari sudut pandang saya, ya itu tidak apa-apa kalau mereka datang untuk bertanya di saya. Nah, itu nanti kita jelaskan ini maksudnya begini. Karena kalau untuk membaca sebuah puisi, tidak bisa satu kali baca kita langsung, mungkin ada yang satu kali baca langsung bisa paham, tetapi sebaiknya kalau membaca puisi tidak perlu, maksudnya harus 2-3 kali dulu baca dulu. Kalau mau pahamnya kita baca dulu, maksudnya ini bagaimana, mungkin dia punya maksudnya begini. Kalau untuk mau memahami dari sudut pandang pembaca, mungkin lihat juga dia itu tinggalnya di mana, situasi sosialnya bagaimana, pemerintahannya bagaimana, sehingga kita bisa memahami, oh berarti maksud tulisannya dia ini begini. Oke, jadi memang itu sudah ada di aturan sastranya Kak Kafrit. Jadi ketika tulisan-tulisan itu sudah dipublish, itu sudah bukan menjadi tanggung jawab dari penulis. Makanya tulisannya tetap tanggung jawab dari penulis, Tapi tafsiran dari orang itu. Sehingga kalau ada yang komen macam tidak suka atau apa, itu bisa ada yang bisa menjadi pembelajaran untuk saya sebagai penulis. Tetapi kalau ada beberapa juga yang kita bisa dari komenan mereka, kita bisa mengukur kapasitas mereka itu sampai di mana kalau membaca sebuah tulisan sastra. Luar biasa. Oke, jadi ketika tulisan itu sudah dipublish, untuk komenan itu dari penulis sendiri sudah bukan tanggung jawab ya, kecuali memang ada komenan yang secara pribadi atau secara personal ingin mengetahui arti dari tulisan itu seperti apa, itu kan bisa dijelaskan. Jadi tidak perlu lagi ada ruang klarifikasi bahwa oh maksud tulisan saya ini, tapi tergantung dari penafsiran orang masing-masing ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di luar sana tidak perlu kalau misalnya ada tulisan yang teman-teman mau tulis, kemudian oh takut nanti ada orang yang salah menafsirkan. Itu secara sastra itu memang tidak menuntut orang harus penafsirannya sama seperti yang kalian tulis, tidak, itu bebas penafsirannya. Jadi tidak perlu takut ya. Jadi kalau orang mau untuk tulis silakan, tidak harus memperhatikan nanti saya tulis ini komenan orang seperti apa, itu tidak perlu ya. Oke Kak Kafrit, nah dari situ ada tidak sih satu tulisan atau satu puisi yang jadi favoritnya Kak Kafrit selama Kak Kafrit membuat tulisan itu? Ada tidak? Kalau untuk menjadi favoritnya saya, semua tulisan saya itu favoritnya saya. Semua tulisan itu kan tulisan sendiri ya. Karena itu kan sudah lahir dari kita penulis punya isi hati, terus refleksinya bagaimana. Karena ketika mau menulis, ketika setelah refleksikan sesuatu itu kan ketika mau menulis kita harus bisa menentukan cita rasa apa yang harus pembaca dapatkan. Harus ada rasa ya. Oke Kak Kafrit, dengar nih Kak Kafrit, selain Kak Kafrit itu mahasiswa, kemudian menggemari dunia penulisan, suka menulis puisi, ternyata Kak Kafrit ini juga merupakan salah satu aktivis ya. Kak Kafrit juga bergabung di salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di Kabupaten Sika. Nah, mungkin selama berorganisasi ada tidak sih mungkin ada Kak Kafrit pentas tentang puisinya Kak Kafrit, ada pentas seni terus Kak Kafrit membaca puisi atau lain sebagainya, ada tidak dari situ? Untuk itu banyak. Kalau untuk di organisasi itu, misalnya kalau monolog itu kan hanya untuk satu orang. Habis itu setelah itu mungkin menulis naskah teater mini, teatrikal. Selain puisi juga selalu minat kepada teater. Wow, keren sekali, kan tidak banyak orang yang seperti Kak Kafrit ya. Orang mungkin lebih suka menonton daripada Oke, Kak Kafrit, mungkin Kak Kafrit adalah salah satu aktivis di organisasi. Biasanya kan organisasi kemahasiswaan itu kan biasanya menyuarakan suara rakyat dengan turun untuk demo begitu. Nah, mungkin dari Kak Kafrit merubah metode begitu
ada tidak sih metode yang berbeda dari kan Ada. kalau ada yang pakai orasi, mungkin Kakak Fred pernah tidak orasi pakai puisi? Ada. Oh ada ya. Nah itu dalam bentuk puisi juga. Tapi kita lihat konteks apa kita turunnya itu. Permasalahannya apa kita buat. Nah puisi ada juga yang macam teater mini itu. Teater mini cukup macam 4 atau 5 orang sudah cukup untuk mainkan. Dan itu sudah. Oh itu sudah pernah dibuat. Wah keren. Jadi tidak selamanya itu tidak harus mendemo. Wow ternyata ada metode lain yang Kakak Frit sama dan teman-temannya itu membuat itu dan dikemas sebaik mungkin ya. Wow. Jadi dari hobi, dari itu kan bisa dituangkan di mana saja, tempat di mana saja, dan orang-orang bisa menyaksikan itu. Oke Kakak Frit, oh ya, bicara soal tulisan, terus soal hobi yang lain. Kakak Frit selain menulis, Kakak Frit juga teater, pembuat skenario juga ya. Oke, pernah membuat skenario teater dan sering diundang juga di beberapa kampus yang ada di sini ya Kakak Frit ya. Kakak Frit ternyata juga pernah diundang di beberapa kampus berbicara tentang teater itu ya. Wah luar biasa. Jadi tidak banyak orang yang tahu sebenarnya, mungkin belum banyak orang yang tahu seperti apa Kakak Frit ini, dan memang ternyata Kakak Frit juga menggemari kayak gerakan-gerakan literasi. Gerakan literasi itu memang kakak ini. Apalagi sekarang di Indonesia Menteri Pendidikan juga menegaskan itu ya, untuk meningkatkan literasi yang ada di masyarakat Indonesia. Sehingga ketika macam budaya literasinya itu sudah terbentuk, atau bahwa sebuah tulisan kualitas sebuah tulisan itu kan yang dipengaruhi kualitasnya itu minat baca atau mungkin dunia bacaannya. Jadi buku-buku apa saja yang dibaca itu akan mempengaruhi kualitas dari tulisan. Jadi memang harus ditegaskan untuk lebih banyak membaca. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya di luar sana mau memperbanyak membaca, di Pondok Layanan Remaja juga sudah ada teras baca. Nah ini buku-bukunya, mungkin teman-teman di luar sana minat untuk bisa datang di sini dari jam 8 sampai jam 4 sore. Teman-teman bisa datang untuk mencari referensi-referensi yang ada di sini ya. Kakak Frit Kakak Frit bisa lihat di sini sendiri, ini adalah buku-buku kami. Selain ini juga masih banyak di ruangan sebelah. Ini teras bacanya PLR Pondok Layanan Remaja. Jadi buat teman-teman di sana mungkin mau ada yang tinggal di sekitaran sini di Kelurahan Tabor, bisa langsung merapat ke Pondok Layanan Remaja. Oke. Nah, Kakak Frit, omong-omong soal tulisan, saya melihat satu tulisan di Facebook nih Kakak Frit, puisi di Facebook. Nah, saya kan pembaca nih Kakak Frit. Saya juga bisa menafsirkan, penafsiran saya mungkin berbeda dengan penulis, apa yang dimaksud oleh penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini teman-teman, mumpung di sini ada Kakak Frit, dan memang tulisan puisi itu sudah banyak yang via chat pribadi ya, untuk bisa apa sih maksud dari tulisan itu. Karena kalau misalnya saya sendiri yang mungkin tidak begitu paham soal sastra, saya itu langsung menafsirkan dengan pandangan saya sendiri. Oke. Nah, ada satu puisi. Dan di sini karena kebetulan ada Kakak Frit nih teman-teman, kita langsung saja mau tanya nih, arti makna dari puisi yang Kakak Frit tulis itu apa sih sebenarnya? Nah, ini tulisan di Facebook sudah beberapa bulan yang lalu. Saya juga salah satu followersnya Kakak Frit, jadi saya membaca itu, dan saya beberapa bulan yang lalu saya melihat tulisan itu dan saya langsung berpikiran bahwa saya harus tahu nih apa maksud dari tulisannya Kakak Frit ini. Oke, kita bisa lihat di Facebooknya Kakak Frit ya. Oke, teman-teman di luar sana kalau misalnya mau follow IG ataupun Facebook, nanti ada alamatnya di description di bawah sini ya teman-teman. Nanti langsung saja bisa japri nanti. Oke Kakak Frit. Nah, postingan Kakak Frit ini yang mau kita bedah sedikit ya Kakak Frit ya. Itu di tanggal 4 Maret 2021 teman-teman. Nah, oh ya Kakak Frit, teman-teman kalau di sana lagi pegang HP bisa langsung saja buka Facebooknya Kakak Frit dan lihat postingan pada tanggal 4 Maret 2021. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman puisinya.
Nah, ini puisinya itu kalau teman-teman baca pasti teman-teman merasa bahwa apa sih sebenarnya arti. Setiap orang menulis pasti punya makna ya teman-teman. Oke, kita Kakak Frit bisa berbagi ya untuk mengartikan apa sih puisi ini, maksudnya seperti apa. Oke, yang pertama, kepada gadis tanpa nama dengan dada menggiurkan. Itu seperti apa sih maksudnya Kakak Frit? Kepada gadis tanpa nama dengan dada menggiurkan. Artinya bahwa begini, perempuan itu kan identik dengan sebuah ketabahan. Artinya bahwa mereka itu selalu menanggap segala hal dengan rasa. Selalu untuk segala hal itu mereka tanggapi dengan rasa. Dan saya memilih menggunakan kata kalimat kepada perempuan tanpa nama karena itu bukan, saya tidak mau merujuk kepada hanya satu orang saja, tapi kepada keseluruhan. Selanjutnya dengan dada menggiurkan, artinya bahwa rasa itu yang membuat perempuan itu menjadi istimewa. Artinya segala sesuatu itu akan menjadi lembut walaupun itu sekeras apapun, ketika artinya bahwa ke dalam pelukan seorang perempuan itu akan menjadi suatu kenyamanan. Wah. Menggiurkan bukan dalam arti sensasional. Iya. Makanya kalau misalnya bukan orang sastra sesama penggiat sastra ya Kakak Frit, mungkin bisa menafsirkan secara lurus, oh puisi ini ternyata begini, ternyata artinya tuh beda sekali kalau misalnya dijelaskan seperti ini ya. Oke, yang berikut, mengangkanglah sekali lagi agar aku masuk lebih dalam, dengan Tuhan menunggu pada mulut rahimmu. Itu maknanya itu apa ya, arti dari kalimat ini tuh apa Kakak Frit? Oke, selanjutnya mengangkanglah sekali lagi ini artinya bahwa selain ada maksud lain, tetapi kalau kita lihat secara langsung bahwa ini suatu tindakan erotis ya, erotis ketika seorang perempuan mengangkang dan seorang akan masuk ke dalam dirinya dengan Tuhan menunggu pada ujung rahim. Artinya bahwa begini, sebuah persetubuhan itu tidak menjadi sesuatu yang harus dipisahkan dari Tuhan, karena pada dasarnya kita harus mensyukur itu seksualitas, seks yang naluri seksualitas yang ada dalam diri kita, kita harus syukuri, bukan menjadi sesuatu yang tabu. Ini nanti selanjutnya itu bukan menjadi sesuatu yang tabu. Jadi ketika tulisan bahwa mengangkanglah dan saya akan masuk dalam dirimu lebih dalam, maksudnya saya ada sesuatu hal yang macam supaya lebih terbuka, dalam arti lain lebih terbuka, saya mengajak perempuan itu lebih terbuka terhadap diri saya sehingga saya mengenal dia. Dengan Tuhan menunggu pada mulut rahim, artinya bahwa rahim itu kan sumber kehidupan, sumber makanya tempat untuk seorang perempuan mengandung itu, sehingga Tuhan menunggu di mulut rahim. Artinya ketika saya mengenal engkau lebih dalam, bukan berarti saya hanya mengenal kau secara pribadi, tetapi saya mengenal bahwa Tuhan yang sudah menciptakan dia. Wow, keren. Oh, luar biasa. Saya sampai tidak bisa berkata-kata ya. Dan yang berikut Kakak Frit, kita masih saja tunduk pada hal-hal receh dengan tabu yang dilebih-lebihkan, hingga kamar menjadi penjara dan desahanmu harus tak lepas bebas. Nah, ini selanjutnya kepada soal pendidikan seks. Artinya bahwa kita, masyarakat kita sekarang mungkin dengan kultur kita, budaya kita yang masih melihat bahwa berbicara tentang seks itu sesuatu yang macam tabu, haram. Apalagi kita berbicara di antara kalangan anak-anak muda atau anak-anak usia-usia yang baru beranjak remaja, itu masyarakat kita, mungkin masyarakat saya, mungkin teman-teman di luar mungkin tidak, tapi masyarakat saya itu melihat itu sebagai hal yang tabu. Maka saya menuliskan bahwa kita masih tunduk pada hal receh. Akhirnya bahwa kita juga mengaminkan ketika dengan tabu yang dilebih-lebihkan, kita masih saja tunduk pada hal receh dengan tabu yang dilebih-lebihkan. Kita juga macam mengaminkan bahwa ketika berbicara tentang seks itu adalah sesuatu yang tabu. Nah, dan itu saya melihat bahwa itu bukan sesuatu yang benar, karena pendidikan seks itu harus dimulai sejak dini, sehingga ketika anak sudah beranjak dewasa dia sudah paham tentang seks, bukan menjadi sesuatu yang tabu. Selanjutnya, hingga kamar menjadi penjara dan desahanmu harus tak lepas bebas. Artinya ketika kita menerima bahwa konsep berbicara tentang seks sebagai sesuatu yang tabu, artinya
semua orang akan menutup diri, tidak membuka dirinya, tetap tidak membuka pribadinya, dan juga pada akhirnya tentang seksualitasnya kepada orang lain. Artinya membuka diri dalam hal ini maksudnya keterbukaan. Ketika kita menerima seks itu sebagai sebuah pendidikan, artinya ruang untuk edukasinya itu lebih besar. Tetapi ketika kita melihat berbicara tentang seks ini hanya sebagai sesuatu yang tabu, maka ruang edukasinya sangat minim. Karena ketika kita berbicara seks, kita sudah berpikir bahwa itu adalah tabu. Nah, makanya saya menulis hingga kamar menjadi penjara dan besan harus lepas bebas. Artinya orang terkungkung di dalam konsep yang sudah ada itu. Kemudian yang berikut, salah dan dosa seakan menjadi hal yang sama. Tuhan menjadi lebih jahat pada mata sesama dan kita mengaminkannya. Salah dan dosa seakan menjadi hal yang sama. Artinya begini, saya memiliki pandangan lain tentang salah dan dosa. Kesalahan itu manusiawi. Manusia bisa mengatakan bahwa kita salah atau benar. Tetapi manusia tidak bisa mengatakan bahwa kita berdosa atau tidak. Kita tidak mempunyai kapasitas atau kuasa penuh untuk mengatakan itu sebagai dosa. Toh kita siapa? Kita hanya sama manusia. Sehingga kita harus bisa bedakan salah dan dosa itu. Kita hanya bisa menyatakan seseorang salah atau seseorang benar, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu berdosa atau dia tidak berdosa, karena itu hanya Tuhan yang bisa menentukan itu. Kita hanya bisa berada pada jalan yang sudah mungkin ada pada norma-norma sosial yang sudah ada di tengah masyarakat, dan lanjutnya Tuhan menjadi lebih jahat pada mata sesama dan kita mengaminkannya. Artinya kita melihat ketika seseorang berbicara tentang seks, kita langsung bilang bahwa itu dosa, Tuhan marah. Dan itu kita memposisikan Tuhan itu seakan-akan menjadi lebih jahat. Itu pada mata sesama kita. Tuhan menjadi lebih jahat pada mata sesama kita. Dan kita mengaminkan. Itu sudah real kan? Ketika orang buat salah atau macam mau buat sesuatu dan itu kita rasa bahwa bertentangan dengan apa yang kita alami selama ini, kita itu Tuhan larang. Jadi kita melihat bahwa Tuhan itu macam, dari saya melihat bahwa Tuhan itu menjadi lebih jahat pada mata sesama ketika berhadapan dengan hal ini. Tuhan punya tingkat amarahnya itu semakin besar kalau kita bicara hal-hal seperti itu. Selanjutnya, kepada gadis tanpa nama, biarlah kita tak kunjung lelah pada tiap senggama, sebab doa masih tak kunjung tiba pada aminnya. Maka marilah kita berdoa dengan cara kita masing-masing, masuk ke dalam kamar, kunci pintu, bersetubuh. Oke, ini yang bagian terakhir ya. Wow, ini yang maknanya pasti sangat mendalam sekali. Ini yang sebagian akhir, dan kita melihat bahwa persetubuhan atau hubungan seks itu merupakan sebuah ibadah. Artinya bahwa bukan berarti kita praktik untuk seks bebas itu dihalalkan. Itu bukan maksud saya. Tetapi maksud kita melihat untuk yang ingin pesannya kepada yang sudah menikah, yang hidup berkeluarga, artinya kita harus bisa melihat bahwa hubungan seks itu adalah sebuah anugerah. Jadi kita perlu mensyukuri itu. Artinya ketika kita berhubungan seks, kita harus merasakan bahwa ini adalah sebuah bentuk ibadah. Artinya bahwa saya menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Salah satunya itu prokreasi, untuk melanjutkan keturunan. Jadi ketika untuk bab mama di luar sana yang sudah berkeluarga, untuk kadang ada yang macam dalam canda tawa itu, kalau canda gurau bertanya, mungkin sebelum bersetubuh itu berdoa dulu tidak? Dan itu ada yang menjawab, aduh itu kalau kita doa dulu nanti hilang, nanti keinginan itu hilang. Nah itu maksudnya kenyataan yang ada, karena sudah ada pemikiran bahwa seks dengan itu adalah tabu. Tapi padahal kita harus bisa melihat bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan, hubungan seks, seksualitas. Tapi kita itu bukan berarti kita harus melegalkan bahwa kita mengaminkan adanya seks bebas, itu tidak boleh. Tapi ketika kita sudah berkeluarga, hidup sebagai sepasang suami istri, kita jangan melihat itu sebagai hal yang tabu. Itu sebagai bentuk ibadah, yang kalau yang saya omong di sini sebagai bentuk ibadah. Oke, wow, keren. Jadi memang puisi ini yang saya lihat ya dari tulisannya Kakak Frit, memang ini lebih ke konteks
permasalahan sosial yang ada ya. Jadi itu berangkat dari fenomena sosial yang ada, sehingga itu dikemas dalam satu tulisan dan menjadi tulisan yang punya arti yang sangat mendalam. Nah, omong-omong soal ini Kakak Frit, betul sekali ya buat teman-teman di luar sana, pendidikan seks itu memang harus sudah mulai dari sejak dini. Sehingga di luar sana tuh, apalagi mungkin sekarang kita mendengar bahwa ada banyak kasus-kasus yang seperti itu tuh karena memang kurang adanya pemahaman atau pengetahuan tentang pendidikan seks itu sendiri. Nah, teman-teman di luar sana, dari kisahnya Kakak Frit, kemudian yang sudah Kakak Frit sharing, ini betul-betul menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Dan dari tulisan Kakak Frit bisa menghasilkan, bisa membantu uang jajan sedikit. Mungkin teman-teman di sana ingin menghasilkan sedikit uang jajan, bisa nih coba sharing sedikit dengan Kakak Frit. Mungkin di luar sana mungkin ketemu, atau mungkin nanti sebentar ada bisa lihat di deskripsi di bawah sini ada alamat email, mungkin alamat Facebook, alamat IG, dan bisa langsung chat personal kepada Kakak Frit. Mungkin ada motivasi dari Kakak Frit buat penulis-penulis di luar sana yang mungkin masih baru mau belajar atau sudah mulai tetapi masih pemula gitu. Apa sih motivasi buat teman-teman di sana, Kakak Frit? Mungkin ada satu kalimat dari mana saya baca sudah lupa, tetapi ini mungkin bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di luar yang ingin untuk menjadi penulis. Mungkin kalimatnya itu, jika ingin mengenal dunia, bacalah. Jika ingin dikenal dunia, tulislah. Nah, karena begini, kalau mau mengenal dunia, otomatis kita harus baca. Dan buku, kenapa buku itu dijuluki sebagai jendela dunia? Kenapa bukan pintu? Kenapa bukan pintu dunia atau mungkin ventilasi dunia? Nah, karena begini, karena fungsi jendela itu kan supaya kita duduk dalam, kita bisa melihat keluar. Dan kalau di rumah, jendela itu hanya satu, berarti hanya satu sisi yang kita bisa lihat. Di rumah itu harus butuh banyak jendela supaya kita bisa lebih banyak melihat tentang dunia luar. Artinya begitu dengan buku. Kalau kita hanya baca satu buku saja, itu susah untuk kita melihat dunia luar. Tapi kita harus lebih banyak membaca buku sehingga referensi kita dan pemahaman kita tentang dunia luar itu lebih banyak. Makanya buku itu dijuluki jendela dunia, supaya harus bacanya itu beberapa buku, bukan hanya satu buku. Oke. Jadi jika ingin mengenal dunia, bacalah. Jika ingin dikenal dunia, maka menulislah. Jadi sebelum kita dikenal, kita harus mengenal dulu, teman-teman. Oke, bagus, luar biasa ya. Jadi saya juga mulai hari ini saya harus belajar untuk mengenal dulu nih sebelum saya dikenal. Jadi hari ini saya belajar mengenal Kakak Frit. Nah, setelah itu Kakak Frit mungkin mengenal saya. Boleh, kita nanti berkenalan lebih dekat. Oke, bicara soal puisi tadi Kakak Frit. Nah, sebelum itu kan Kakak Frit sudah janji nih mau buat puisi untuk Kakak Cendi. 1-2 kalimat mungkin dari Kakak Frit dan bisa menunjukkan bahwa ini benar-benar orang yang puitis sekali ya. Jadi saya menunggu nih di akhir Kakak Frit mau memberikan 1-2 kalimat untuk saya, puisi untuk saya. Mungkin setelah Kakak Frit memberikan puisi itu bisa menjadi tulisan saya untuk bisa membuat saya menjadi seorang penulis puisi juga seperti Kakak Frit. Saya sudah siap nih mendengarkan. Untuk kakak Cendi. Saya takut saya baper. Singkat saja, jika mencintaimu adalah dosa, aku tak ingin bertobat. Sekian. Wow, sama baper ya. Jika mencintaimu adalah dosa, maka saya tidak ingin bertobat. Jadi kalau penafsiran saya, jadi Kakak Frit ingin berdosa saja. Wow, jika mencintaimu adalah dosa, maka saya tak ingin bertobat. Luar biasa. Jadi memang Kakak Frit ini tulus betul-betul mencintai. Itu artinya Kakak Frit. Artinya apa sih? Maknanya apa sih? Makanya begini, jika mencintaimu adalah dosa. Kalau sesuatu itu bahkan hal yang paling buruk, tetapi kalau tentang Kakak Cendi, saya tetap akan masuk ke dalam. Oh my god. Tolong ini tisunya tolong tambah. Wow, keren.
Luar biasa Kakak Frit. Terima kasih sekali Kakak Frit. Dan satu kalimat ini menjadi penyemangat saya hari ini. Mungkin saya bisa terbayang-bayang sampai pulang rumah. Kemudian mungkin saya juga bisa membuat tulisan untuk Kakak Frit kembali. Itu boleh. Ditunggu. Oke teman-teman di luar sana. Jadi baik, kita sudah banyak sekali cerita tentang suka dukanya Kakak Frit, terus perjalanan Kakak Frit menjadi seorang penulis, dan banyak hal yang sudah Kakak Frit dapat, penghargaan, kemudian juga ada sedikit yang dikasih ke Kakak Frit yang bisa membantu Kakak Frit selama proses selama itu. Jadi luar biasa ya teman-teman. Mungkin ini salah satu kisah inspiratif yang buat teman-teman di sana, bisa menginspirasi teman-teman di sana. Mungkin ada juga yang punya minat baca, kemudian ingin menulis sesuatu tetapi tidak mungkin belum berani. Nah, dari kisahnya Kakak Frit, teman-teman sudah mulai bisa belajar. Kan tidak harus secepat itu ya. Misalnya hari ini saya mau tulis ini harus jadi, tidak, tapi semuanya pakai tahap. Dan sampai pada tahap ini Kakak Frit sudah menjadi satu-satunya orang NTT yang bukunya tulisan itu dimuat di dalam satu buku terbitan apa tadi Kakak Frit? Dandelion Publisher itu ternyata itu punya perjalanan yang panjang ya. Oke, jadi memang Kakak Frit ini jaringannya itu sudah bukan jaringan lokal ya. Tapi sudah jaringan luar. Jadi teman-teman kalau misalnya ada banyak jalan kalau kita mau berusaha. Jadi memang tidak semua itu instannya Kakak Frit. Oke teman-teman di luar sana, sekali lagi buat teman-teman yang memang sudah mulai menulis ataupun masih baru mulai dari setelah mendengar kisahnya Kakak Frit, bisa saja teman-teman, apapun tantangannya itu tetap kita harus mau berusaha dulu. Oke teman-teman, nah di akhir podcast kita hari ini, untuk episode berikut mungkin teman-teman di luar sana ingin merekomendasikan siapa sih yang harus diundang di SharePod ini. Teman-teman mungkin mengusulkan temannya kalian, kerabat, ataupun kakak, kenalan, siapapun itu, teman-teman bisa nanti langsung komen di bawah sini ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang sendiri yang ingin sharing tentang pengalaman kalian di luar sana yang bisa memotivasi teman-teman di luar sana, silakan nanti langsung hubungi Pondok Layanan Remaja dengan IG-nya, email itu tertera di description di bawah sini ya teman-teman ya. Oke, untuk episode kali ini terima kasih untuk kehadirannya Kakak Frit, terima kasih untuk segala sharingnya, dan ini sangat memotivasi sekali. Oke, di akhir kata kita tos dulu ya. Di akhir podcast ini kita tos prokes dulu. Yuk sharing podcast.